Perkenalkan sebelumnya, nama saya Lokitawati Anggreni dari Departemen Ilmu Ekonomi IPB University. Pada kali ini, saya akan membahas materi terakhir dari mata kuliah Ekonomi Umum Kebijakan Moneter sebagai intervensi pemerintah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Adapun 4 topik yang akan dibahas pada kali ini adalah yang pertama, bagaimana efek suku bunga mempengaruhi kemiringan dari kurva permintaan agregat. Yang kedua adalah penjelasan mengenai teori preferensi likuiditas. Yang ketiga adalah bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menggeser kurva agregat demand. Dan yang terakhir adalah debat penggunaan kebijakan moneter untuk stabilisasi perekonomian. Selanjutnya, marilah kita lihat video singkat dari Bank Indonesia terkait penjelasan kebijakan moneter di Indonesia. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Bagaimana BI rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Marilah kita masuk pada topik pertama, efek suku bunga terhadap kemiringan kurva permintaan agregat. Seperti kita ketahui bahwa kemiringan kurva agregat demand terjadi karena adanya 3 alasan. Yang pertama adalah efek kekayaan, yang kedua adalah efek suku bunga, dan yang ketiga adalah efek nilai tukar. Tapi pada mata kuliah ekonomi umum, kita hanya membatasi pembahasan kemiringan kurva AD dari efek suku bunga, yaitu di mana nanti peningkatan suku bunga akan mempengaruhi investasi sehingga mempengaruhi agregat expenditure dan agregat demand. Selanjutnya, model supply demand digunakan untuk menjelaskan bagaimana nanti pengaruh suku bunga terhadap kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi permintaan agregat. 21. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori preferensi likuiditas yang merupakan teori sederhana hubungan antara suku bunga dengan jumlah uang real, di mana pada saat keseimbangan, suku bunga atau di sini R akan menyesuaikan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Jika kita lihat pada kurva berikut, kurva money supply berbentuk vertikal, artinya jumlah penawaran uang oleh bank sentral tidak ditentukan oleh suku bunga. Berdasarkan Undang-Undang Kebanksentralan tahun 86 Pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia sebagai bank sentral berhak mencetak dan mengedarkan mata uang di Indonesia. 21. Sedangkan permintaan uang menunjukkan berapa besar dari kekayaan seseorang yang diinginkan dalam bentuk liquid atau cash. Sebagai contoh, rumah tangga diasumsikan mempunyai kekayaan dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah uang, dan yang kedua adalah bonds atau surat berharga. Sehingga permintaan uang rumah tangga menunjukkan preferensi rumah tangga untuk memegang uang dalam bentuk cash. Artinya, permintaan uang akan dipengaruhi oleh pendapatan, tingkat suku bunga, dan tingkat harga. Dalam permintaan uang, terdapat 3 motif yang mempengaruhi rumah tangga untuk memegang uang dalam bentuk cash. Yang pertama, motif transaksi, yaitu di mana rumah tangga memerlukan uang cash untuk bertransaksi dalam membeli barang dan jasa. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga, di mana rumah tangga membutuhkan uang untuk berjaga-jaga atas kebutuhan tidak terduga. Misalnya jika sedang sakit ataupun ada keperluan mendadak. Sedangkan yang ketiga adalah motif spekulasi, di mana rumah tangga membutuhkan uang cash karena adanya ketidakpastian dan ekspektasi untuk mendapatkan tambahan dari investasi. Di sini, permintaan uang berhubungan positif dengan pendapatan. Jika masyarakat memiliki pendapatan meningkat, maka permintaan uang cash atau liquid juga akan meningkat, karena mereka akan membeli barang dan jasa yang lebih banyak dari sebelumnya. Sehingga, jika membutuhkan uang cash lebih, maka mereka akan menjual obligasi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aset kekayaan rumah tangga diasumsikan hanya ada dalam 2 bentuk, yaitu liquid atau cash dan surat berharga atau bonds. Artinya di sini, peningkatan pendapatan real akan meningkatkan permintaan uang ceteris paribus. 1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa money supply berbentuk vertikal karena jumlah uang yang beredar ditentukan oleh bank sentral. Sedangkan money demand berslope negatif karena dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat suku bunga. Artinya, kalau suku bunga naik,
maka masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank atau membeli obligasi, sehingga money demand turun. Kebalikannya, jika suku bunga turun, maka masyarakat akan lebih memilih untuk memegang uang dalam bentuk cash. Dalam teori preferensi likuiditas, suku bunga akan mencapai keseimbangan pada saat money demand berpotongan dengan money supply. Pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, kita misalkan di R1, maka akan terjadi excess money supply karena kita lihat money demand-nya lebih kecil daripada money supply. Jika money supply lebih banyak dari money demand, maka masyarakat akan membeli obligasi. Hal ini akan menyebabkan harga obligasi naik dan suku bunga akan turun, sehingga akan kembali ke keseimbangan di R0. Sebaliknya, pada saat tingkat suku bunga lebih rendah dari keseimbangan, misalnya di R2, maka money demand akan lebih besar dari money supply. Pada tingkat suku bunga R2 ini, maka masyarakat akan menjual obligasi karena mereka ingin memegang uang cash lebih banyak. Sehingga hal itu akan menyebabkan harga obligasinya turun dan suku bunganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana efek suku bunga bekerja. Terdapat dua kurva yang terlihat di sini. Yang pertama adalah kurva keseimbangan pasar uang dan yang kedua adalah kurva agregat demand. Keterkaitan antara kedua kurva ini terjadi jika ada perubahan tingkat harga. Jika terjadi penurunan tingkat harga, hal tersebut akan menyebabkan perubahan di money demand. Money demand akan turun dari money demand 1 ke money demand 2. Hal tersebut akan menyebabkan suku bunga turun dari R1 ke R2. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi keseimbangan di pasar barang. Karena penurunan suku bunga akan meningkatkan investasi sehingga akan menambah agregat expenditure. Hal tersebut akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, yaitu AD. Sehingga pendapatan nasional akan naik dari Y1 ke Y2 setelah adanya penurunan harga. Berikut dapat kita lihat jumlah uang beredar di Indonesia yang menunjukkan likuiditas perekonomian kita. Bila kita lihat dari tabel berikut, maka jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 Indonesia pada bulan April tahun 2020 sebesar 6.283,3 triliun yang tumbuh 8,6% bila kita lihat dari bulan sebelumnya. Apabila kita perhatikan komposisinya, maka dari M2 yang beredar, yang terbanyak adalah uang kuasi atau uang dalam bentuk simpanan berjangka rupiah, tabungan rupiah, dan giro falas. Sedangkan uang beredar dalam arti sempit atau M1 yang berupa uang kartal, uang kertas ataupun uang logam yang beredar di masyarakat maupun giro rupiah dan uang elektronik hanya merupakan bagian kecil dari uang beredar dalam arti luas. Bila kita lihat dari data menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan jumlah uang yang beredar yang disebabkan oleh penurunan pertumbuhan giro, terutama giro perusahaan maupun surat berharga selain saham. Grafik berikut menjelaskan hubungan antara giro rupiah dan uang kartal yang merupakan komponen dari uang sempit atau M1. Kita lihat bahwa terdapat hubungan negatif antara giro rupiah dan uang kartal. Jika masyarakat memegang uang kartal lebih banyak, maka jumlah uang giro akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat memegang uang kartal lebih sedikit, maka mereka memegang dalam bentuk giro rupiah lebih banyak. Apabila kita lihat pada tahun 2020, maka permintaan masyarakat untuk memegang uang kartal atau uang kertas dan logam cenderung menurun, yang menunjukkan adanya penurunan permintaan uang untuk bertransaksi. Topik selanjutnya akan membahas kebijakan moneter dan permintaan agregat. Seperti kita ketahui bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi atau menggeser kurva permintaan agregat. Dalam hal ini, Bank Indonesia menggunakan instrumen money supply
dan menarget suku bunga untuk mempengaruhi perekonomian di Indonesia. BI menggunakan BI 7 Days Reverse Repo Rate yang efektif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan tingkat suku bunga SBI untuk mempengaruhi suku bunga pasar. Sehingga, untuk merubah suku bunga pasar dan menggeser kurva agregat demand, BI dapat melakukan operasi pasar terbuka maupun standing facility untuk merubah money supply. Berikut bagian yang bisa menjelaskan instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. Operasi moneter dapat kita bagi menjadi dua, yaitu operasi pasar terbuka dan standing facility. Di mana operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk melakukan smoothing volatilitas suku bunga. Bisa kita lihat bahwa BI dapat melakukan pengurangan money supply atau absorpsi likuiditas ataupun menambah money supply atau injeksi likuiditas. Absorpsi likuiditas dapat dilakukan melalui penerbitan SBI dan SBIS, penerbitan SDBI, reverse repo SBN, term deposit rupiah, menjual SBN outright ataupun jual falas terhadap rupiah. Sedangkan jika BI melakukan injeksi likuiditas atau menambah money supply, BI akan melakukan repo, membeli SBN outright atau membeli falas terhadap rupiah. Opsi yang kedua adalah standing facility, yang merupakan penyediaan dana rupiah lending facility dari BI kepada bank dan penempatan dana rupiah atau deposit facility oleh bank di BI dalam jangka membentuk koridor suku bunga. Artinya, dalam standing facility yang melakukan inisiatif adalah Bank Umum. Untuk melakukan absorpsi likuiditas atau mengurangi money supply, maka BI akan memberikan fasilitas deposit facility dan sedangkan jika BI ingin menambah money supply atau injeksi likuiditas, maka BI akan memberikan lending facility atau financing facility. Transmisi kebijakan moneter pada mata kuliah ekonomi hanya akan kita batasi dalam dua koridor saja. Mekanisme transmisi kebijakan moneter hanya akan fokus pada dua jalur, yaitu jalur suku bunga pada operasi pasar terbuka dan jalur lending facility pada standing facility. Pada jalur suku bunga, perubahan suku bunga akan mempengaruhi investasi sehingga akan mempengaruhi agregat expenditure dan agregat demand. Sedangkan pada jalur lending facility, pemberian kredit akan mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan sehingga akan mempengaruhi pendapatan nasional. Misalnya, jika Bank Indonesia melakukan kontraksi moneter dengan mengurangi money supply, tingkat suku bunga BI 7 Days Repo Rate akan naik sehingga akan menurunkan investasi. Hal tersebut akan menurunkan agregat expenditure dan agregat demand. Untuk standing facility, jika Bank Sentral melakukan kontraksi moneter dengan mengurangi money supply sehingga meningkatkan tingkat suku bunga BI 7 Days Repo Rate, kredit akan turun sehingga investasi turun, agregat expenditure turun, dan agregat demand turun. Berikut ilustrasi grafis dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral. Pada intinya, Bank Indonesia bisa melakukan dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau menambah money supply, atau sebaliknya kebijakan moneter kontraktif atau menurunkan money supply. Kita ilustrasikan kebijakan BI yang pertama, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Jika BI menambah money supply dari money supply 1 ke money supply 2, hal tersebut akan menurunkan suku bunga dari I1 ke I2. Pada penurunan suku bunga tersebut, hal itu akan menyebabkan investasi meningkat dari I1 ke I2. Adanya peningkatan investasi akan menggeser kurva agregat demand ke atas dari AD1 ke AD2, sehingga keseimbangan perekonomian yang baru akan berada pada tingkat Y2. Artinya, peningkatan money supply akan menyebabkan suku bunga turun sehingga investasi meningkat, agregat expenditure meningkat, dan agregat demand meningkat. Sebaliknya, jika Bank Sentral melakukan kebijakan kontraksi moneter atau mengurangi money supply,
maka hal tersebut akan berdampak kebalikan dari sebelumnya, di mana penurunan money supply akan menyebabkan suku bunga turun, sehingga investasi turun dan agregat demand pun akan turun dari AD1 ke AD2, sehingga pendapatan nasional akan berubah dari Y1 ke Y2. Di sini, kontraksi moneter atau penurunan money supply akan menyebabkan tingkat suku bunga meningkat sehingga investasi turun, agregat expenditure turun, dan agregat demand. Berikutnya kita akan berdiskusi apa yang dapat dilakukan oleh BI sebagai otoritas moneter untuk mengatasi resesi sebagai akibat pandemi COVID-19. Jika kita misalkan bahwa saat ini pendapatan Indonesia turun karena adanya pandemi COVID, di mana terjadi pembatasan sosial berskala besar yang mempengaruhi penurunan produksi dan tingkat konsumsi, BI dapat mengatasi hal tersebut dengan melakukan ekspansi moneter. Nah, untuk menggeser agregat demand, maka BI dapat melakukan kebijakan moneter ekspansif dengan menambah money supply sehingga suku bunga turun, investasi naik, dan meningkatkan agregat demand. Selama Januari hingga April 2020, BI telah melakukan injeksi likuiditas sebesar 614,8 triliun. Hal ini diharapkan dapat menggeser agregat demand sehingga pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke YP. Selanjutnya kita akan membahas apakah Bank Sentral perlu untuk melakukan kebijakan yang aktif untuk stabilisasi kebijakan. Seperti kita ketahui bahwa dalam kebijakan moneter umumnya tidak ada lag dalam decision, karena kebijakan moneter hanya diputuskan langsung oleh Dewan Gubernur BI, tidak seperti kebijakan fiskal yang membutuhkan persetujuan dari DPR. Pada umumnya perusahaan telah memiliki rencana investasi, sehingga memerlukan waktu untuk merespon perubahan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral. Ekonom memprediksi minimal diperlukan waktu 6 bulan bagi kebijakan moneter untuk bisa mempengaruhi output dan employment. Kritik untuk kebijakan aktif bahwa adanya lag kebijakan tidak dapat memperbaiki kondisi, malah dapat membuat perekonomian tidak stabil. Karena dampak kebijakan ke agregat demand terjadi pada saat kondisi telah berubah. Sehingga banyak ekonom menyarankan bahwa pengambil kebijakan sebaiknya fokus pada target jangka panjang, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Kita telah sampai pada ringkasan pada materi hari ini. Yang pertama adalah pada teori preferensi likuiditas, tingkat suku bunga akan menyesuaikan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Yang kedua, efek suku bunga menjelaskan mengapa slope negatif dari agregat demand, di mana peningkatan tingkat harga akan meningkatkan money demand sehingga suku bunga naik, namun investasi turun sehingga AD akan turun. Yang ketiga, peningkatan money supply akan menurunkan suku bunga, menstimulasi investasi, dan menggeser kurva agregat demand ke kanan atas. Yang keempat, ekonom berbeda pendapat terkait apakah seharusnya pengambil kebijakan berlaku aktif dalam menstabilisasi perekonomian. Sebagian berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk Sebagian berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi fluktuasi output dan employment. Namun, sebagian berpendapat bahwa lag kebijakan hanya akan menambah ketidakstabilan dalam perekonomian. Sehingga, pengambil kebijakan sebaiknya mempertimbangkan dampak kebijakannya dengan fokus pada dampak jangka panjang dan pendek dari perubahan money supply terhadap output dan employment. Demikian penjelasan kebijakan moneter hari ini, semoga dapat